Para mahasiswa, asumsi yang kedua adalah pada kenyataannya angka kosakata yang tergantikan pada kosakata inti lebih kurang stabil dan sama untuk semua bahasa pada periode waktu tertentu. Ini artinya terjadi di dalam bahasa manapun. Artinya dalam waktu 1000 tahun, kosakata inti suatu bahasa yang bertahan adalah sebanyak 80,5%. Artinya pula, dalam 1000 tahun itu kosakata inti suatu bahasa tergantikan sebanyak 19,5%. Para mahasiswa, singkatnya dapat saya jelaskan bahwa jika di dalam 1000 tahun kosakata inti dalam banyak bahasa dimanapun itu berganti 19,5% atau kasarnya adalah 20%, artinya dalam waktu 5.000 tahun bahasa yang satu pada 5.000 tahun yang sebelumnya mungkin akan sudah berubah pada 5.000 tahun berikutnya. Bayangkan para mahasiswa, sekarang saja kita baru berada pada 2020. Jadi mungkin bahasa pada masa Nabi Adam atau sebelumnya mungkin tidak sama lagi pada masa sekarang, tetapi masih bisa kita telusuri perubahan-perubahannya itu. Para mahasiswa, nanti kita lihat seberapa besar persentase kognat atau kesamaan kosakata inti itu. Kita gunakan beberapa teori. Misalnya Crowley mengatakan kalau kognatnya itu kesamaannya 81-1% itu adalah hanya perbedaan yang disebut dialek dalam satu bahasa. Kalau dia 36-8% disebut sudah bahasa yang berbeda di dalam satu keluarga bahasa. Kalau dia sudah 12% sampai 36% kesamaannya disebut adalah suatu keluarga dari stok, sedangkan 4-18% adalah stok dari suatu mikrofilum, sedangkan mikrofilum dari suatu mesofilum adalah 1-4%. Tapi kalau sudah 0-1% adalah mesofilum dari suatu makrofilum. Ini sebagai dasar bahwa bahasa yang berbeda itu adalah antara 38-81% persentase kognat atau kesamaan kosakata inti tersebut. Berikutnya yang lebih tegas lagi, Crowley juga menjelaskan bahwa 81-1% adalah dialek saja, sedangkan 55-80% disebut bahasa yang sudah berbeda, sedangkan 8-54% adalah subfamili, jadi suatu keluarga bahasa dari satu bahasa, sedangkan 13-27% disebut family, sedangkan 5-20% disebut dengan stok. Para mahasiswa, berikutnya kita akan membicarakan langkah-langkah pengelompokan bahasa. Pertama, kerja kita adalah menetapkan kosakata kerabat atau kognat dari bahasa yang dibandingkan. Yang digunakan adalah teori korespondensi bunyi. Penentuan kata kerabat dapat didasarkan kepada pasangan kata identik dan pasangan kata yang mirip, dan kemiripan itu dapat dijelaskan berdasarkan tipe-tipe korespondensi bunyi yang dijelaskan pada bagian terdahulu. Para mahasiswa, misalnya dalam praktik penetapannya, ini adalah glosnya. Di sini ada yata, di sini ada ata, di sini ada maraha. Ini kita beri kode yang sama dengan A, sedangkan dia ternyata sudah berbeda, maka diberi kode B. Di sini juga bahwa mai dengan mafi adalah sama, maka kita beri kode A. Artinya para mahasiswa, dalam praktiknya ini hanya untuk kemudahan. Di bagian kosakata bahasa yang pertama kita beri kode A seluruhnya, baru kita bandingkan. Jika sama, kita beri kode A. Jika berbeda, kita beri kode B seperti ini. Omoto sudah berbeda dengan kina, berarti dia tidak kerabat lagi, diberi kode B karena A berbeda dengan B. Berikutnya juga demikian. Kalau pada kosakata yang ketiga, pada bahasa yang ketiga masih sama dengan A seperti ini, moi, mo dan mo masih berkerabat, masih diberi kode A. Tapi kalau berbeda dengan yang dua yang sama pertama, maka diberi kode B. Demikian juga pada 13, karena A dengan bahasa kedua sudah B, sedangkan C tidak sama lagi, berarti ini kita beri kode A dan B dan C. Ini gunanya secara praktik untuk mudah menghitung. Kalau kita menghitung koita dengan koyari, maka seluruhnya adalah yang sama. A itu adalah jumlah kerabat. Kalau sudah dengan B, berarti dia sudah tidak lagi. Sedangkan koita dengan
mountain query juga begitu. Jadi yang sama A berarti itulah yang dihitung berkerabat. Tapi kalau sudah dengan B kita kode berarti itu tidak berbeda lagi. Untuk bahasa yang kedua dan ketiga, query dengan mountain query juga seperti itu. Kalau dia sama A atau sama-sama B, seperti kina dengan kina, berarti dia itu adalah sebagai kosakata berkerabat. Ini adalah dalam praktik penentuan pengkodeannya. Langkah yang kedua adalah menghitung jumlah kosakata kerabat tadi. Jadi kita hitung jumlah kosakata kerabat. Misalnya di sini antara bahasa pertama Koita dengan bahasa query ditemukan A yang sama A itu adalah 16 kosakata yang berkerabat. Demikian juga antara Koita dengan mountain query ditemukan adalah yang kode A sebanyak 9 kosakata. Sedangkan antara query dengan mountain query yang samanya adalah berupa baik yang A dengan A maupun B dengan B berjumlah 12 kosakata kerabat. Jadi langkah kedua adalah menentukan jumlah kosakata kerabat. Yang ketiga, kita akan masukkan di dalam bentuk tabel bahwa jumlah kosakata kita bandingkan adalah 25. Ini Koita dengan query tadi 16, Koita dengan mountain query tadi adalah 9/25. Sedangkan query dengan mountain query adalah 12/25. Jadi ini 16, ini kosakata yang dibandingkan, ini 9 kosakata yang dibandingkan, ini 12, ini kosakata yang dibandingkan. Jadi ini adalah data dari langkah yang ketiga tadi. Para mahasiswa, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, menghitung persentase menggunakan persentase normal. Jumlah kata kerabat dibagi jumlah kata dasar, di sini tadi 25, cuma datanya dikali 100%. Itu langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini kita praktekkan, inilah ketemunya bahwa ini 64%, ini 36%, sedangkan query dengan mountain query adalah 48%. Berikutnya langkah yang kelima, sama dengan yang ketiga tadi, kita hitung persentasenya bahwa Koita dengan query 64%, Koita dengan mountain query adalah 36%, sedangkan query dengan mountain query adalah 48%. Para mahasiswa, langkah yang keenam adalah berdasarkan jumlah persentase di atas dapat ditentukan bahwa bahasa Koita sekelompok dengan bahasa query dengan persentase kata kerabat adalah 64%. Jadi dari tiga bahasa ternyata adalah bahasa Koita dengan query lah yang pertama berkerabat, atau maksudnya adalah yang terakhir berpisah, dia kekerabatannya sangat dekat. Sedangkan untuk persentase antara Koita query satu bahasa dengan dibandingkan dengan mountain query adalah kita rata-ratakan 36 ditambah 48%, yakni rata-ratanya 42%. Jadi itu adalah dapat kita lihat bahasa Koita sekelompok dengan bahasa query dengan kata kerabat sebanyak 64%, sedangkan bahasa kelompok Koita query dalam satu kelompok berbandingkan dengan mountain query adalah gabungan persentase 36 ditambah 48 dibagi 2 sama 42%. Para mahasiswa, berdasarkan itu dapat kita lihat membuat tabelnya. Ini adalah persentase yang sama, itu adalah 100. Kemudian ini kita buatkan 80, 60, 40, 20 dan seterusnya. Maka di sini ada satu lagi 40, mestinya ada 20. Kita bandingkan, dilihat seperti ini bahwa tadi 64% bahasa Koita dengan query, kemudian rata-ratanya di sini nanti ada 42% dengan perpisahan. Artinya tiga bahasa ini dulu terpisah menjadi dua bahasa, yakni bahasa Koita query dengan satu bahasa lagi namanya mountain. Bahasa Koita dan query ini terpisah lagi menjadi bahasa yang berbeda, yakni menjadi bahasa Koita dan menjadi bahasa query. Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan contoh pengelompokan dari beberapa data persentase kognat. Misalnya, untuk penerapannya kita sudah menemukan misalnya hubungan, bagaimana hubungan bahasa Bali, Sasak dan Sumbawa. Katakanlah dari persentase yang sudah kita lakukan analisis persentasenya, misalnya
Bahasa Bali dengan bahasa Sasak ditemukan kognatnya 46%, bahasa Bali dengan bahasa Sumbawa 46%, dan bahasa Sasak dengan bahasa Sumbawa adalah 80%. Lalu bagaimana hubungannya? Berdasarkan data ini kita dapat melihat bahwa bahasa yang berkerabat dekat dibandingkan dari masa sekarang adalah Sasak dan Sumbawa dengan persentase 80%. Sedangkan dengan bahasa Bali, kelompok bahasa ini nanti 46% rata-ratanya dibagi dua dan jumlahkan dan dibagi dua. Dapat kita lihat dalam diagram akarnya kita buat adalah bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa 80% dia berkerabat, sangat dekat. Kemudian bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa berpisah dulunya dengan menjadi bahasa Bali pada persentase 46%. Artinya dulu ada 3 bahasa ini menjadi satu bahasa, yakni bahasa Bali Sasak Sumbawa, terpecah menjadi 2. Ini menjadi bahasa Bali dan pada satu sisi adalah bahasa Sasak Sumbawa. Kemudian pada satu masa bahasa Sasak dan Sumbawa terpecah lagi menjadi bahasa Sasak dan menjadi bahasa Sumbawa. Para mahasiswa, sekarang kita lihat secara sederhana lagi contoh pengelompokan persentase kognat untuk 3 bahasa, katakanlah bahasa A, bahasa B, dan bahasa C. Ketika kita analisis, persentase kognatnya adalah bahasa A dengan bahasa B 60%, bahasa A dengan bahasa C 60%, sedangkan bahasa B dengan bahasa C adalah 60%. Lalu seperti apa hubungan ketiganya? Maka dapat dilihat pada contoh berikut ini. Artinya tadi di sini ketiganya ternyata sama satu kelompok, maka dia dirata-ratakan 60 ditambah 60 tambah 60 dibagi 3, maka 60%. Maka hasilnya adalah seperti ini, bahwa bahasa A, B, dan C adalah persentase kognatnya 60%. Sedangkan ini tadi lupa menghapus, jadi ini diabaikan. Artinya dulu bahasa A, bahasa B, dan bahasa C adalah satu, kemudian terpisah dengan kognat 60% menjadi bahasa A, bahasa B, dan bahasa C. Para mahasiswa, demikianlah uraian kita untuk praktiknya. Nanti Anda dapat melihat lagi pada contoh-contoh berdasarkan hasil penelitian linguistik historis komparatif, baik pada skripsi, pada tesis, maupun pada jurnal yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan Bapak pada pertemuan berikutnya. Saya Profesor Dr. Irmanto Spdhum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.